Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan memberikan penjelasan terkait mata kuliah yang saya ampu. Hal ini merupakan pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi PDD UKT-PT bidang pengajaran. Saya Emilda Sari, SSIT MKes, dosen Prodi Terapi Gigi, Program Sarjana Terapan Jurusan Keperawatan Gigi Poltekkes Kemenkes Banjarmasin. Penjelasan mata kuliah ini akan meliputi outline yang berisi tentang yang pertama, deskripsi mata kuliah, yang kedua, capaian pembelajaran mata kuliah, yang ketiga, sistem pembelajaran, yang keempat, materi pembelajaran, yang kelima, metode pembelajaran, yang keenam, interaksi antara dosen dan mahasiswa, dan yang ketujuh, sistem penilaian. Terkait dengan identitas mata kuliah ini merupakan mata kuliah pelayanan asuhan kesehatan gigi dan mulut klinik, terdiri atas 3 SKS, yang mana terbagi atas SKS teori sebanyak 1 SKS, dan SKS praktikum sebanyak 2 SKS. Kode mata kuliah ini adalah HTA.60 dan mata kuliah ini dilaksanakan pada mahasiswa semester 5 Prodi Terapi Gigi Program Sarjana Terapan. Mata kuliah ini bersifat mata kuliah yang wajib untuk diikuti oleh mahasiswa semester 5 Prodi Terapi Gigi Program Sarjana Terapan. Adapun deskripsi mata kuliah ini merupakan proses pembelajaran keperawatan gigi yang didasarkan pada teori dental hygiene yang meliputi pengkajian, diagnosis keperawatan gigi, perencanaan keperawatan, implementasi, evaluasi, serta dokumentasi pelayanan asuhan keperawatan gigi yang diterapkan pada pasien pelayanan asuhan perawatan gigi atau kesehatan gigi klinik. Capaian pembelajaran mata kuliah. Mata kuliah ini terdiri atas mata kuliah teori dan mata kuliah praktik, di mana tujuan dari pembelajaran ini adalah kompetensi yang akan dicapai oleh mahasiswa. Harapannya, kompetensi yang mereka dapatkan adalah meliputi di mana mahasiswa mampu melakukan tahapan pengkajian yang meliputi anamnesa, input data, pemeriksaan intra, dan pemeriksaan ekstraoral. Yang kedua, mahasiswa mampu melakukan diagnosis keperawatan gigi. Capaian pembelajaran yang ketiga, mahasiswa mampu melakukan perencanaan asuhan keperawatan gigi pasien. Capaian pembelajaran yang keempat, implementasi. Capaian pembelajaran yang keempat, di mana mahasiswa mampu melakukan implementasi asuhan kesehatan gigi dan mulut sesuai perencanaan pada pasien. Capaian pembelajaran yang kelima, mahasiswa mampu melakukan evaluasi asuhan kesehatan gigi dan mulut sesuai dengan implementasi. Sedangkan capaian pembelajaran yang keenam, mahasiswa mampu melakukan dokumentasi asuhan kesehatan gigi dan mulut pada pasien. Sistem pembelajaran
Mata kuliah ini diampu oleh tim teaching, di mana untuk kegiatan teori dilaksanakan oleh 2 orang dosen, sedangkan untuk kegiatan praktikum dilaksanakan oleh 4 orang dosen pembimbing. Jumlah pertemuan efektif adalah 14 kali tatap muka, di mana untuk kegiatan pembelajaran teori dilaksanakan secara daring ataupun luring, sementara untuk kegiatan pembelajaran praktikum dilaksanakan secara luring dengan tetap menerapkan protokol kesehatan ketika pasien dan mahasiswa yang akan praktikum datang ke kampus dan memasuki klinik. Jadi persyaratan protokol kesehatan di masa pandemi, mereka harus mengikuti tes swab atau rapid antigen. Jika hasil pemeriksaan rapid atau swab antigen ini negatif, maka baik pasien maupun mahasiswa diperkenankan untuk memasuki area kampus dan klinik. Namun, jika ternyata positif, baik itu pasien maupun mahasiswa, maka yang terdiagnosa positif tidak diperkenankan untuk memasuki kampus, apalagi memasuki klinik untuk praktik. Selain itu, mereka tetap menerapkan protokol kesehatan, seperti alat pelindung diri yang memadai, masker, sarung tangan, dan baju pelindung. Bahkan beberapa menggunakan face shield saat bekerja di dalam klinik. Beban waktu pembelajaran untuk 3 SKS, di mana 1 SKS teori dan 2 SKS praktikum, pembobotan atau beban waktu pembelajarannya 1 jam teori sama dengan 50 menit tatap muka terjadwal. Kemudian tatap muka ini dapat dilakukan secara langsung maupun tatap maya. Kemudian 1 jam teori sama dengan dikalikan 60 menit belajar mandiri. Kemudian 1 kali 60 menit itu kegiatan akademik terstruktur. Sehingga total itu ada 170 untuk kegiatan mahasiswa. Sedangkan untuk praktikum 2 SKS itu lebih besar bobot waktu yang diberikan atau beban waktu pembelajaran. Di mana kalau teori itu 1 SKS adalah 50 menit, maka untuk praktikum 1 SKS adalah 100 menit atau 2 kali lipat dari pertemuan tatap muka. Kemudian untuk UTS atau ujian tengah semester dilaksanakan antara pertemuan ke-7 dan pertemuan ke-8. Kemudian ujian akhir semester dilaksanakan antara pertemuan ke-15 ataupun pertemuan ke-16. Metode pembelajaran. Metode pembelajaran yang kami gunakan adalah ceramah, di mana pemaparan materi oleh dosen yang menggunakan media proyektor atau alat peraga sederhana. Nah, ini khususnya untuk pembelajaran yang dilakukan secara luring. Kemudian discovery, di mana mahasiswa sebelumnya diberikan topik atau materi untuk dipelajari sebagai bahan awal pembelajaran. Kemudian juga metode pembelajaran brainstorming, di mana mahasiswa menyampaikan hasil discovery sebelumnya. Kemudian juga ada metode pembelajaran small group discussion,
di mana mahasiswa mendiskusikan permasalahan dari bahan yang diberikan. Nah, seluruh kegiatan tersebut di atas merupakan kegiatan yang dilaksanakan baik itu ceramah, discovery, brainstorming, dan small group discussion. Kemudian metode pembelajaran yang memiliki bobot sangat besar, lebih besar dari yang lainnya adalah kegiatan praktikum. Di mana kegiatan praktikum ini merupakan implementasi dari seluruh pembelajaran yang didapatkan mahasiswa selama mengikuti kelas teori. Nah, kemampuan, efektivitas, keberhasilan pembelajaran teori akan tergambar dan terlihat pada saat mahasiswa melaksanakan praktikum pelayanan asuhan di klinik. Untuk pembobotan penilaian, untuk tugas, pemberian nilai adalah sebesar 10%, untuk UTS 25%, untuk UAS 25%, dan untuk praktikum 40%, sehingga total keseluruhan adalah 100%. Referensi beberapa yang kami tampilkan adalah terkait dengan petunjuk teknis pelayanan asuhan kesehatan gigi dan mulut. Kemudian ini merupakan diterbitkan oleh Departemen Kesehatan RI tahun 1995. Kemudian juga referensi konsep keperawatan gigi Indonesia yang merupakan salah satu karya dari Zaini Dahlan tahun 2011 dan buku ajar mahasiswa PSKG UGM asuhan keperawatan tahun 2011. Berikut adalah beberapa dokumentasi kegiatan praktikum yang dilaksanakan oleh mahasiswa yang mengikuti mata kuliah asuhan keperawatan gigi klinik. Praktikum dilaksanakan di laboratorium klinik, klinik konservasi maupun klinik preventive dentistry. Nah, di dalam klinik ini terdiri atas 15 dental unit, kemudian dental unit lainnya berada di klinik yang posisinya tidak jauh dari ruangan klinik konservasi dan implementasi. Sehingga kami memiliki 2 ruangan untuk praktikum. Secara keseluruhan, jumlah dental unit ada 25 dental unit. Nah, sehingga kami melakukan rolling atau pembagian jadwal sehingga tidak terjadi bentrok atau tidak terjadi penumpukan mahasiswa yang praktikum pada satu waktu. Ini saya sedang melaksanakan bimbingan pada mahasiswa yang praktikum dengan cara memperlihatkan cara memeriksa gigi yang baik dan benar, kemudian juga memperlihatkan dan memperagakan cara melakukan pengeboran gigi untuk kasus yang harus ditambal. Pada saat praktikum juga saya mengajarkan tentang posisi kerja yang ergonomis, sehingga harus membuat praktikan tidak merasa lelah, bahkan secara teoritis sesuai dengan prinsip-prinsip ergonomis, yaitu bekerja secara maksimal dengan keletihan yang minimal. Di sini saya memberikan contoh dulu, kemudian mahasiswa memperagakan atau mempraktikkan sesuai contoh yang telah
saya berikan. Kegiatan di klinik ini kita awasi sehingga kita melakukan penilaian secara objektif terhadap hasil kerja mahasiswa. Nah, di sini saya sedang menyampaikan kepada mahasiswa, jika posisi mereka salah, maka mereka akan merasakan sakit dan letih di seluruh tubuhnya. Nah, di sini saya sedang membimbing dan memberi arahan mahasiswa, tahapan apa saja, alat yang mana saja yang harus diambil. Nah, kemudian memberikan contoh kepada mereka, begini cara posisi untuk meletakkan alat bur maupun meletakkan diagnosa step. Demikian yang dapat saya sampaikan terkait penjelasan kuliah pelayanan asuhan kesehatan gigi dan mulut klinik. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.